Dan itu dia gelindingnya begini. Muter dong. Muter. Astagfirullahaladzim. Ya pecah. Tolong. Yang di atas, yang masih pada foto-foto, pendaki lain, itu sampai ngeliat, sampai ikut turun. Naik jam berapa? Gue itu dijawab jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Terus si Maksi lu gimana? Nggak pakai si Maksi. Wah anjir. Ilegal dong. Ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa waktu lalu nih ada kejadian yang menggemparkan dunia pendakian, yaitu tentang terjatuhnya seorang pendaki ilegal di Gunung Semeru. Dan di malam kali ini juga gue sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah saksi hidup atas kejadian tersebut. Gue penasaran apa yang bakal kita bahas, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Mas Nart. Selamat malam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah Bang Mange. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Aduh, biasanya saya melihat Mas Nart ini di HP, di YouTube ya. Sekarang berhasil juga ke sini nih. Oh iya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Iya. Dan ingin menceritakan pengalaman ini menjadi saksi hidup atas kejadian yang pada saat itu ya. Ini pendaki ilegal yang terjatuh nih Mas. Iya benar. Lu ngelihat langsung kejadian itu? Gua ngeliat langsung, bukan gua doang. Tapi temen-temen gua itu ngeliat langsung juga proses si pendaki ilegal ini jatuh. Itu parah banget sih. Dan gue juga nyaksiin proses evakuasi si pendaki ilegal ini sampai turun ke bawah. Oke, nanti bakalan diceritain langsung ya Mas ya. Saya penasaran nih apa yang bakal nanti diceritakan sama Mas Nart sendiri. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor, bisa langsung kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Di sini gue mau menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Semeru itu di tahun 2015. Jadi posisi pada saat itu gue masih kuliah. Gue kuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Nah kebetulan di situ gue kan lagi ada jadwal kuliah nih. Nah tiba-tiba ada temen gue nelpon, ternyata si Sarif. Gue angkat lah. Kenapa Rip? Lu di mana? Lagi kuliah. Kenapa emang? Abis pulang kuliah ke tempat gue ya. Jadi gue disuruh ke rumahnya. Ya udah oke, siap. Ya udah singkat cerita, akhirnya gue pulang kuliah nih. Gue ke rumahnya dia. Sampai rumah Sarip, akhirnya si Arif ini keluar. Ayo masuk sini Nar. Gue masuk ke dalam rumahnya. Jadi rumahnya itu 3 petak kayak kontrakan gitu. Duduk di situ, nah si Arif ini langsung bilang ke poinnya. Dia bilang, anterin gue yuk sama temen-temen gue buat naik gunung. Di situ kan gue kaget ya. Kaget dalam artian gue udah lama nggak naik gunung, tapi langsung diajak sama Arif ini buat naik gunung lagi. Gue bilang ke Arif ini, lu mau naik ke gunung mana? Ke Gunung Semeru aja. Soalnya pada saat itu Gunung Semeru ini lagi tren-trennya. Lagi booming ya? Iya, lagi booming. Sama siapa aja emang? Nanti sama temen-temen gue itu sekitar ada 5 orang. Jadi kalau sama Arif itu 6, sama gue itu 7 totalnya. Ya udah lu mau kapan? Terus bulan kapan? Nanti aja pertengahan tahun. Pertengahan tahun itu di antara Juni sama Agustus lah. Dibilang seperti itu. Oh ya udah, kebetulan di tanggal segitu pun gua kuliah
lagi libur. Soalnya kan semester, pergantian semester. Iya. Ya udah nanti kalau misalnya udah fix kapan meeting pointnya dan di mana kabarin gua aja. Habis itu baliklah gua dari rumah Sarip nih. Nah singkat beberapa bulan, si Arif ini nggak ada kabar. Gua kira mah nggak jadi naik ke Gunung Semeru ini. Ternyata si Arif ini nelpon gua. Itu posisi gua lagi ada di rumah. Gua ditelepon, lu di mana Nar? Kenapa emang gua lagi di rumah nih? Lu nanti malam bisa nggak ngumpul di daerah Bintaro? Di mana tuh? Nanti gue Sherlock. Ya udah oke siap, jam berapa? Habis sisa aja lah. Ya udah. Sebelum jam 8 gue udah jalan duluan menuju ke yang udah di Sherlock sama Arif ini. Nah, sampai di sana kaget gue, ternyata udah rame temen-temennya Arif. Soalnya kan gue nggak begitu kenal banget ya sama temen-temennya Arif. Cuman sekedar say hello doang. Gitu. Nggak pernah nongkrong bareng gitu ya? Iya, soalnya beda RW. Iya. Gue samperin, akhirnya sapa-sapa karena mungkin emang sering lihat wajahnya kan, nggak begitu kenal nama. Ya udah akhirnya gue kenalan semuanya. Di situ ada Arif, ada Anton, ada Ega, ada Iwan, ada Indra, ada Pian. Gitu. Jadi kan totalnya sama gue bertujuh. Di situ si Arif bilang sama gue, coba lu kasih tahu informasi di Gunung Semeru itu harus seperti apa. Ya udah akhirnya di situ gue jelasin lah semua prosedur apa yang harus ditaati pada saat naik ke Gunung Semeru. Nah di situ gue tanya sama Arif, ini kapan kita naiknya? Di bulan apa? Terus semua bikin kesepakatan kita naik di tanggal 15. Berarti kalau misalnya kita naik di tanggal 15 Agustus, berarti kita berangkat dari Jakarta itu 2 hari sebelum tanggal mendaki. Soalnya tanggal mendaki itu si Arif sama temen-temennya pengen di tanggal 15. Jadi dia pengen bisa dibilang merayakan 17 Agustusnya di puncak. Iya. Tuh. Ya udah oke, berarti kita berangkat di tanggal 13. Ya udah. Di situ kita juga langsung sepakat buat mesen tiket kereta buat menuju ke Kota Malang. Setelah dari situ akhirnya kita pulang. Nah itu kan pas kita ngumpul itu H-10 sebelum keberangkatan. Nah kebetulan juga pas banget tiket kereta itu masih ada. Soalnya kan biasanya tiket kereta itu kalau misalnya kita mesennya dadakan atau kurang dari waktu 30 hari itu susah. Tapi di situ ya alhamdulillah kita benar-benar diizinkan lah naik ke Gunung Semeru. Ya udah. Nah H-5 tiba-tiba ada salah satu temennya Arif nih yang namanya Anton speak up di grup. Nah kebetulan juga kita juga punya grup pada saat itu juga. Nah dia ngechat di grup. Men, gue semalam mimpi. Terus gue jawab lah. Mimpi apa? Bukan gue doang, tapi yang lain pun juga ngejawab. Mimpi apa? Nanti di Gunung Semeru kita bakal ada masalah atau bisa dibilang trouble lah. Ya, gue kan maksudnya nggak tahu jelas ya, maksudnya mimpi dia itu seperti apa. Ya udah, akhirnya gue diemin tuh, gue nggak nanya lagi di grup. Mungkin ada beberapa temennya Arif nih, itu masih menanyakan, masih kepo. Gue abaikan. Nah, sebelum keberangkatan itu di tanggal 12, itu kita udah ngumpul-ngumpul tuh buat persiapan menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah, pas gue lagi ngumpul-ngumpul di rumahnya Arif, kan ngumpul-ngumpul di rumah Arif ya? Pas gue lagi ngumpul-ngumpul di rumah Arif, gue tanya tentang mimpi itu ke si Anton ini. Lu emang waktu itu mimpi apa? Yang lu jelasin di grup. Jadi pada saat itu gue mimpi itu lagi naik ke Gunung Semeru sama kalian. Gitu kan, sama kalian. Nah, itu ada salah satu teman kita. Dia nggak bisa menyebutkan itu siapa namanya. Dia itu jatuh. Area pasir. Nah di situ gue langsung bikin kesimpulan dong. Itu batas vegetasi. Arah Arcopodo ke atas, ya kan? Soalnya dari Arcopodo ke bawah itu kan masih dalam hutan. Terus gue gini lagi. Nah ketika jatuh, apa lagi yang terjadi gue gitu kan? Di situ gue langsung nggak ingat apa-apa. Soalnya pas ketika temennya jatuh ini, dia langsung bangun dengan keadaan yang benar-benar shock. Soalnya keringatnya itu udah benar-benar banyak. Sama dia juga sempat nyebut seperti astagfirullahaladzim. Jadi kayak istighfar gitu. Terus gue bilang, yaudah kita naik gunung nggak usah mikir yang aneh-aneh lah.
kita positif aja ya, kita naik gunung cuman ingin untuk bersenang-senang gitu kan. Ya udah, kira kita berangkat menuju ke Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Iya. Nah, setibanya di stasiun Pasar Senen, akhirnya kereta datang, kita berangkatlah menuju ke Kota Malang. Nah, alhamdulillah perjalanan aman-aman aja menuju ke Kota Malang. Nah, sesampainya di stasiun Kota Malang, ini gue berhenti di Kota Malang Baru ya, stasiun Malang Baru. Nah, di situ gue baru keinget, gue masih punya temen yang ada di daerah Kota Malang buat nyewa transportasinya si temen gue ini. Ya udah, akhirnya gue minggir. Jadi di stasiun Malang Baru ini kan depannya ada patung ya. Oh, patung kuda. Iya, nah sampingnya itu kan kayak ada ruko-ruko sama taman. Nah, gue sempet nge-break di situ dulu. Gue break di situ sambil gue nyari kontak temen gue nih, yang dulu gue pernah naik ke Gunung Semeru. Soalnya gue waktu itu diantar sama dia. Gitu. Akhirnya gue cari, gue telepon, namanya ini Mas Bejo. Gue telepon, Assalamualaikum Mas Bejo, apa kabar? Waalaikumsalam, Nar. Gimana kabarnya? Kenapa? Dia langsung begitu kan. Mas, mohon maaf nih, aku lagi ada di Malang. Gue gituin bang. Loh, kok nggak ngabarin? Iya, soalnya baru inget. Oh, ya udah. Sampean di mana? Digituin. Ini aku di tempat biasa, di taman yang samping patung. Oh ya udah, nanti sekitar jam 4 tak ke situ. Soalnya ini masih ada kerjaan. Nah, kebetulan gue sampai di Malang ini itu sekitar jam 1. Ya udah, akhirnya gue nungguin Mas Bejo nih datang. Nah, sambil nungguin Mas Bejo datang, gue tanya nih ke temen-temennya si Arif. Semuanya nih. Lu udah pernah naik ke gunung mana aja? Gitu ya. Nah, kebetulan mereka itu baru pada naik ke Gunung Gede. Baru naik ke Gunung Gede, terus sekarang ke Gunung Semeru. Ya, di situ gue juga sempet agak shock juga ya. Soalnya, wah ini mereka baru pada naik ke Gunung Gede, baru sekali juga itu pun. Dan Gunung Semeru ini terbilang jalur atau vegetasi yang treknya itu lumayan ekstrim lah. Apalagi menuju ke puncaknya ini. Gitu kan. Ya udah, gue bilang sama mereka pada nih, kalau misalnya nanti kita udah di dalam hutan atau di tempat area camp, ya kita nggak boleh aneh-aneh lah. Gitu. Terus mereka bilang aman kok, aman. Dan semua peralatan yang gue dijelasin yang waktu itu di meeting point itu udah dipersiapkan semua sama dia. Gitu. Termasuk tali webbing pun juga mereka bawa. Jadi kayak gitu. Ya udah, singkat cerita akhirnya si Mas Bejo ini datang. Salaman gue sama Mas Bejo. Biasa kan udah lama banget ya, udah nggak ketemu atau kontek-kontekan sama Mas Bejo ini. Akhirnya kita naik ke mobil Mas Bejo. Berangkatlah kita ke Pasar Tumpang. Nah, sesampainya kita di Pasar Tumpang ini, di situ nggak ada jeep sama sekali. Nggak ada jeep. Di situ kan gue juga bingung ya, nih jeep pada kemana? Gue nanya sama ke Mas Bejo ini, Mas, ini jeep pada kemana kok? Kosong. Iya, sekarang itu lagi rame pendakian. Oh gitulah. Terus kita nanti ke Ranupanenya naik apaan? Ya udah tenang, nanti aku kontak Pak Arsy. Oh gitu, ya udah, oke, siap. Dikontak tuh sama Mas Bejo. Dikontak. 2 jam kemudian akhirnya datang nih jeep. Di situ gue sempet nanya harga jeep dulu sebelum naik ya, soalnya lumayan mahal nih harga jeep nih. Biasanya kalau naik ke Gunung Semeru itu kalau mau murah itu gabung sama rombongan lain. Itu soalnya maksimal jeep itu antara 13 sama 12. Tuh maksimal jeep. Dan kebetulan gua cuman 7 orang. Kan lumayan mahal tuh jadinya ya. Untuk nyewa si jeep ini. Gue bilang sama Mas Bejo, Mas coba ngomong ke Pak Arsy ini. Bisa dikurangin gak harganya? Itu. Soalnya kalau untuk di harga 1.3 atau di 1.2 atau di 1.5 itu menurut kita itu kemahalan. Soalnya pada saat itu kan kita belum pada kerja. Kantong mahasiswa ya? Iya. Ya udah, akhirnya dinegosiasi sama si Mas Bejo ini.
Dan deal-dealnya itu di harga 1 juta. Itu 1 juta untuk pulang pergi. Kita naik ke mobil jeepnya si Pak Arsi ini. Kita salaman juga sama Mas Bejo, udah diantar nih. Maksudnya udah diantar ke Pasar Tumpang ini. Itu kondisinya kan kita ke Ranupani malam ya. Dan nggak mungkin kita tuh ada yang di atas. Dan akhirnya ya udah kita di dempet-dempetan aja di dalam. Bener-bener desek-desekan lah. Desek-desekan dan sampai kita di Ranupane. Di situ dengan kondisinya ya pada saat itu Ranupane itu rame para pendaki. Rame. Kalau bisa dihitung itu ada 100 ya. 100 pendaki. Itu. Ya udah kita melimpir ke arah Ranupane itu. Sebelum pos Simaksi itu ada danau, makanya kenapa dinamain Ranupane itu danau. Oke. Itu ada danau, tapi nggak ada airnya pada saat itu. Nggak ada airnya. Jadi kalau bisa dibilang kering ya. Nah, di sini ada pos Simaksi dan di sini itu ada kayak bangunan gitu. Semacam shelter lah. Semacam shelter. Nah, kita bermalam di situ. Kita nggak diriin tenda, kita cuma ngeluarin sleeping bag doang. Nah, singkat cerita pagi dan di pagi hari ini itu gue kesiangan. Gue bangun itu jam 10. Padahal temen-temen gue ini, temen-temen yang si Arif ini, itu udah bangun dari jam 7. Gue sampai bilang kan ke yang lain, lu ngapa pada nggak bangunin gue? Lah, gue nggak tahu orang tidur lu udah nyenyak banget ya, gue nggak tega lah bangunin lu, gue digituin. Ya, harusnya lu bangunin gue biar kita langsung ngantri, gue gituin. Lah, emang harusnya kita ngantri tiket jam berapa? Gue digituin kan sama si temennya Arif ini, si Anton. Ya jam 7 kita udah harus ngantri biar dapet. Kalau misalnya kita dari pagi nggak ngantri, gimana kita mau hari ini mau naik? Ya yaudah, coba gue ngantri. Gue lihat ke tempat Simaksi. Gue keluar dari shelter itu, gue lihat itu lumayan panjang itu antriannya. Ya udah akhirnya gue ngantri soalnya pada saat itu masih perwakilan ya. Masih perwakilan, nggak semuanya gitu kan yang harus ngantri Simaksi ini. Dan alhamdulillah gue dapet Simaksi nih, masih dapet Simaksi. Ya udah, kan di Gunung Semeru ini harus ada briefing. Briefing itu dua kali. Yang pertama itu di jam 12. Oke. Nah, yang kedua itu di jam 2. Itu untuk briefingnya. Itu setahu gue ya, tapi kalau misalnya gue salah, mungkin tolong dikoreksi ya. Dan gue ini dapat briefing itu di yang terakhir nih, yang kedua. Yang di jam 2 ini? Yang di jam 2 ini. Itu. Nah, gue jelasin lagi, untuk briefing yang kedua ini, itu buat naik di keesokan harinya. Gitu, jadi nggak bisa langsung naik. Gitu. Ya udah, gue bilang nih sebelum masuk ke aula tempat briefing kan, gue bilang ke teman-teman, kita dapat Simaksi, tapi kita nggak bisa naik sekarang. Kita bisa naiknya besok. Terus mereka pada kecewa. Kalau kita naiknya besok, ada yang bilang begini, kalau misalnya kita naiknya besok, kita nggak bisa 17-an di puncak Mahameru. Dia bilang seperti itu. Soalnya pada saat gue di Ranupane, itu gue di tanggal 15. Iya. Itu. Ya, terus mau gimana lagi? Gue gitu. Ya kita nggak bisa memaksakan. Ya orang kita bisa dapetnya besok, terus mau gimana? Ya udah kita ikut briefing aja. Gue gituin kan ke yang teman-teman. Ya udah, akhirnya pada ikut briefing. Nah kebetulan yang briefing ini juga itu mungkin sekarang gue kenal ya. Kalau dulu kan gue nggak kenal gitu siapa yang briefingnya ini. Dan ternyata yang briefing gue ini Cakyo. Mas Cakyo gitu. Dan pas ketika di briefing ini, kita juga ada salah satu teman kita yang crash lah. Maksudnya Cakyo ini sempat marah sama salah satu rombongan gue. Jadi ketika Cakyo ini membriefing ke teman-teman yang lain, teman-teman pendaki yang lain, itu salah satu rombongan gue itu ada yang tidur. Jadi Cakyo briefing kan ngasih tahu ya untuk di Semeru itu ada apa aja, posnya itu seperti apa aja, terus kita treknya itu berapa lama, terus di Semeru itu hewan apa aja, itu dijelasin tuh sama Cakyo semuanya tuh. Nah,
temen rombongan gue ini tidur dia. Disambit lah, pakai kayu nih sama Cakyo. Kamu kalau mau tidur, tidur aja di rumah, jangan di sini. Oke. Padahal sebelum Cakyo ini ngelempar kayu ya, itu gue udah sempet nyenggol soalnya kebetulan itu samping gue percis. Oh iya. Ya gue makanya pas kemarin Cakyo ke sini nih, gue sempet minta maaf gitu pada saat kejadian tersebut. Dan untungnya Cakyo masih inget. Dan ya alhamdulillah juga udah maafin lah gitu. Nah kelar briefing, kan harusnya kita naik besok ya. Si Iwan nih, dia bilang ke gua sama yang lain, gimana kalau misalnya kita naik nanti habis maghrib? Oke. Dan pada saat itu di Gunung Semeru itu tidak boleh naik pada saat maghrib. Oh nggak boleh trek malam? Ya, nggak boleh trek malam. Jadi trek pendakian atau start pendakian itu maksimal banget itu di jam 4. Oke. Pada saat di tahun tersebut ya, yang gue naik itu. Setahu gue seperti itu. Gue bilang, nggak usah aneh-aneh lah. Kita besok aja naiknya. Bang, kalau misalnya kita naik besok, kita nggak bisa 17 Agustus di puncak Mahameru. Yaudah, terserah lu aja. Kesepakatannya seperti apa? Ya udah bikin kesepakatan tuh. Bikin kesepakatan kita berunding di shelter. Kita berunding di shelter buat kesepakatan. Kita sepakat semuanya naik habis maghrib. Wah. Di situ. Kita mutusin sepakat naik habis maghrib. Pas kita lagi berunding ini, ada 4 pendaki itu nyamperin kita. Dia nanya, Mas, mau naik ke Gunung Semerunya sekarang ya? Dia bilang begitu. Kaget dong gua. Kok nih bisa tahu? Iya. Nah, 4 pendaki ini itu 2 cewek sama 2 cowok. Oh, sepasang. Itu. Gue mikir kok ini bisa tahu ya? Dijawablah sama si Iwan ini. Iya, Mas, mau bareng nggak? Tapi saya belum punya simaksi. Si 4 pendaki ini nih ya, belum punya simaksi. Lah, gimana sih? Kalau belum punya simaksi mah nggak usah naik. Ya udah, gini aja. Si 4 pendaki ini ya, udah gini aja. Kalian naik duluan, nanti saya susul. Dia bilang gitu. Wih, gimana nih caranya nih? Ya kan gue mikir situ ya, nggak punya simaksi, bisa nyusul gua. Itu. Apa jangan-jangan nih mereka bakal naik dengan secara ilegal? Oke, bisa jadi itu. Yaudah, nanti kita ketemuannya di mana? Digituin sama si Iwan kan. Gue cuma diem aja. Dijawablah sama si 4 pendaki ini nih. Kita ketemuan nanti di Ranukumbolo. Soalnya Ranukumbolo ini dari sini nih, dari Ranupane ke Ranukumbolo itu sekitar 4 jam. Kata si 4 pendaki nih. Nah si Iwan ini kan nggak tahu ya maksudnya berapa lama trek menuju ke Ranukumbolo. Iya Mas, nanti kita tunggu di Ranukumbolo. Ya udah, maghrib lewat 10 menit. Kita jalan. Pada saat itu kan malam ya kondisinya ya. Gua kira ini anak-anak bawa perlengkapan nih bener-bener lengkap. Ternyata cuman bawa 3 headlamp doang. Loh. Dari 7 orang, cuman bawa 3 headlamp doang. Gua, Sarip, sama Anton. Yang lainnya? Yang lainnya nggak bawa. Wah, anjir. Ya, makanya kan gue bingung ya. Lah lu gimana sih? Itu sambil jalan. Gue gini, lah lu gimana sih? Bukannya dari awal kesepakatannya benar-benar harus safety, harus lengkap, nggak boleh ada kekurangan. Yah, lupa gue bang. Yah, kampret. Ya udah pakai senter HP aja. Ya udah tuh akhirnya sebagian yang nggak bawa headlamp pakai senter HP. Kita jalan melewati masih perkebunan warga tuh. Perkebunan warga, jalan. Nah, harusnya kan kita kalau ke Gunung Semeru buat ke atas ya, menuju ke pintu rimbanya ya. Itu naik sebelah kiri ya. Oh iya. Sebelah kiri menuju ke atas. Nah, ini ada jalur lurus. Dan yang di depan ini itu si Anton. Oh, oke. Si Anton.
Gue posisi di belakang, paling belakang. Gue lagi nggak fokus gitu ya sama jalur ya. Gue lagi nggak fokus sama jalur. Gue jalan tuh, masih ngikutin yang lainnya, yang di depan gue. Gue jalan. Kok tiba-tiba jalurnya beda nih? Beda. Yang harusnya kita naiknya ke atas, kan namanya naik kan harusnya ke atas ya, nggak turun dong, ya kan? Kok ini malah turun? Gue teriakin dari belakang, Ton, bentar, berhenti. Kenapa bang? Berhenti, jangan jalan dulu. Berhenti, gue susulin ke depan. Lu ngeliat jalur ada arah kiri nggak? Nggak ada. Gue ngeliat jalur bener-bener satu doang ini. Oh. Soalnya kenapa Anton bilang satu doang? Soalnya headlampnya Anton ini terang. Iya, kelihatan dong. Kelihatan semua. Harusnya kalau misalnya ada jalur mengarah ke kiri ya, ya kan? Itu harusnya kelihatan. Tapi Anton berpendapat itu dia nggak ngelihat jalur arah kiri, makanya dia lurus terus. Ya gue makin bingung dong. Waduh, ini bener nggak ini jalurnya ini ya? Yaudah, jalan aja terus coba. Kalau misalnya nanti ketemu kiri, ada jalur kiri, kita ke kiri. Pokoknya di kiri itu tandanya itu pipa, pelaron, gue gituin. Oke, siap bang, siap. Yaudah jalan tuh, jalan. Awalnya kan perkebunan warga nih. Itu lama-lama kita masuk hutan. Nggak ada belok kiri. Itu kita masuk hutan lurus terus, makin penasaran gue. Yaudah, gue berhentiin nih si Anton, masih jalan terus. Lama-lama itu bener-bener vegetasinya itu tertutup. Tapi tertutupnya ini itu ditandain sama alang-alang, itu abis dibacok-bacokin. Jadi udah nggak perkebunan warga lagi. Jadi udah bener-bener vegetasi hutan nih. Tapi gue mikir ya, dulu gue naik ke Gunung Semeru itu harusnya belok kiri, nggak lurus. Dan satu lagi yang anehnya, dan ilalang ini itu bekas seperti kayak jalur baru. Jadi ilalang ini bener-bener jatuhnya itu bukan alami ya, tapi ditebas. Kayak dibuat jalur gitu. Iya, kayak dibuat jalur. Di situ gue langsung berhentiin ke Anton. Ton, berhenti dulu. Ini kita salah jalur. Yang benar, kita salah jalur. Ya udah berhenti. Kita jangan lurus terus. Ngerinya kalau Anton gue suruh lurus terus, ngerinya jurang. Ya iyalah, kalau depan jurang, ya kita bener-bener jatuh bareng-bareng lah. Dan sedangkan pijakan yang kita pijak itu bukan tanah. Apa tuh? Ilalang. Ilalang yang tebel. Oke. Makanya yang tadi gue bilang bekas ilalang tebasan, nah jatuhnya itu yang kita injak. Oke, gembus gitu. Iya. Ya udah, coba lu senterin ke depan, masih kelihatan nggak tuh jalur? Enggak bang, nggak ada tanah sedikit pun. Anton bilang begitu. Ya udah kita mundur. Pas kita mundur, dan di sini gue buat menjelaskan dulu ya, sebelum kita naik itu cuacanya itu terang bulan. Cerah tuh ya? Cerah. Oke. Nah, pas kita mundur, itu gerimis. Dan gerimisnya itu nggak pelan ya, itu langsung kenceng. Tapi gerimis, bukan hujan ya, cuman gerimis, tapi kenceng. Gue giniin, udah kita mundur, kita lari ke arah seperti saung. Jadi di ladang itu kan kayak ada saung buat petani ya. Nah, gue sempet neduh di situ sambil nungguin hujan ini reda, dan kita berpikir ini kita lewat jalur yang bener atau bukan. Tuh. Kita briefing sama teman-teman. Nah, ada salah satu rombongan kita yang nangis. Itu namanya Ega. Kenapa nangis? Dia takut. Karena awalnya kan kita udah salah jalur. Iya. Yang si Anton ini kita salah jalur. Nah, di situ dia mungkin ke distract ya. Jadi kepikiran. Nyasar. Iya. Dia takut. Dia bilang, kita naik ke jalan sekarang yuk. Kita naik ke besok pagi aja. Gue nggak mau nanti di atas itu kenapa-napa. Gue takut apa yang dimimpikan sama si Anton ini benar-benar terjadi. Nah itu
Si Ega berpikir seperti itu. Makanya dia nangis. Iya, makanya dia nangis. Gue giniin lah, gue tenangin nih. Udah, tenang. Aman. Soalnya ini udah kesepakatan kita bersama. Kita udah sampai sini, nggak mungkin kita balik lagi. Kalau misalnya kita balik lagi, kita bakal kena sanksi. Iya. Ya kan? Soalnya kita melanggar apa yang udah ditetapkan oleh Taman Nasional ya, Iya. dari Gunung Semeru ini ya. Gue lagi nyenter, tiba-tiba ada cahaya nih dari atas. Gue teriak lah. Kuy! Gue kan kalau misalnya di gunung untuk informasi ke pendaki atau sesama pendaki tuh, wuih! Oke. Ya itu. Gue nggak pernah nyebut nama ataupun bahasa-bahasa kotor lah. Gue nggak pernah. Soalnya kalau di gunung, kalau dulu itu pantangan. Kalau misalnya manggil nama nggak boleh. Makanya kita sebagai pendaki itu punya simbol untuk memanggil sama pendaki. Gue panggil, wuih, atau kuy. Dan nyaut tuh dari atas, wuih. Oke. Di mana mas? Di sini nih, di atas. Dia bilang begitu. Di atas gue senter kan. Jalurnya di mana? Gitu kan. Jalurnya di mana? Yang ada pipa pelaronnya sebelah kiri. Itu mas lurus, kelewatan. Gue digituin. Gue bilang lagi nih sama si Anton, lu tadi ngeliat jalur sebelah kiri nggak? Kagak bang. Gue cuma ngeliat satu jalur ini doang. Masa? Coba yuk kita mundur. Dan kebetulan gerimisnya itu udah reda. Akhirnya kita mundur lagi tuh. Mundur itu nggak begitu jauh, itu cuma 10 meter. Oh, dekat berarti itu? Deket. Nggak begitu jauh. Gue mundur, gue senterin. Ada jalur sebelah kiri. Gue tarik nih Anton nih. Coba sini lu. Nih lu lihat. Masa lu nggak ngelihat? Ini jalur gede bang nih. Itu jalur sebelah kiri gede. Bah. Demi dah gue nggak ngelihat ini jalur. Oke. Coba lu senter lu nyalahin. Lu dari sini. Ini jalur sini ya. Dia dari sini. Gue suruh senterin. Jadi begini jalurnya nih. Set. Nyenterin begini. Kelihatan. Oh, oke. Lu ngulang adegan berarti? Iya, ngulang adegan Oke. gua. Kelihatan jalur sebelah kiri. Tapi kan pertama dia bilang nggak. Dia bilang nggak ngelihat. Dan pas ketika dia praktekin, itu ada jalur sebelah kiri. Udah, nggak usah diambil pusing. Udah yuk kita naik. Udah kita jalan. Formasinya sama. Seperti yang tadi awal. Anton di depan, gue di belakang. Nah si Arif di tengah. Sisanya ya udah di belakangnya Anton, belakangnya Arif. Kita jalan. Itu sekitar jam 11 malam. Udah malam banget. Ya udah, gue giniin. Gue udah nggak usah mikirin berapa lama kita jalan menuju ke Ranukumbolo. Yang penting kita jalanin aja udah. Mau sampai pagi, mau nyampe siang. Udah, yang penting sampai tujuan kita awal nih di Ranukumbolo. Udah, jalan tuh kita. Jalan ngikutin pipa tuh. Ngikutin pipa. Kan vegetasinya itu rapat ya. Rapat tapi jalurnya itu, tanahnya itu ada batu. Oke, kelihatan Tuh. jalurnya. Ya, kelihatan jalurnya. Dan mustahil banget orang nyasar ya. Menuju ke Ranukumbolo ya. Pada saat trek yang pipa itu ya, masih pelaron itu ya. Soalnya jelas banget. Kita jalan. Nah, gue nggak tahu nih di belakangnya Anton si Iwan ini. Dia tiba-tiba minta break. Oke. Itu baru 30 menit jalan. Dia minta break. Break. Gue mau bakar dulu. Begitu kan. Bakar? Ya, gue nggak tahu nih. Gue kira bakar rokok kan. Oke. Ya elah, bakar rokok mah sambil jalan aja apa. Gue gituin dari belakang, celotukin. Bentar bang, bentar. Nggak enak kalau sambil jalan, kata dia. Ini kita biar enak aja jalannya kalau gue bakar. Gue nggak tahu nih. Udah terserah lu dah. Akhirnya gue bakar rokok tuh. Gue isep. Kan masih break ya? Masih break. Nah, mereka ini berkumpul nih. Jadi gue breaknya nggak duduk. Gue berdiri sambil bakar rokok. Nah, yang lain breaknya
duduk sambil ngumpul. Oke. Ini pada ngapain sih? Kok bakar rokok sampai begitunya? Gue gituin kan. Gue samperin. Kok baunya bukan bau rokok? Baunya aneh. Pokoknya bukan bau rokok lah. Gue masih isep rokok. Gue tegesin lagi. Wah anjrit. Lu bakar apaan ini? Buat ngenakin aja bang. Kata dia gitu. Udahlah terserah lu. 15 kemudian akhirnya kita jalan lagi. Nah yang dibakar ini udah habis. Jadi semacam lidi. Kayak lidi gitu. Oh dupa kali ya? Gue gak tahu. Gitu. Jalan formasi masih sama tuh. Formasi masih sama. Si Anton masih di depan, gue masih di belakang, si Arif masih di tengah. Jalan masih aman-aman aja, 1 jam perjalanan. Si Anton ini tiba-tiba teriak dari depan. Tolong! Dan jaraknya itu kan kalau misalnya kita tim pendakian ya, kalau misalnya jalan itu kan nggak mungkin selalu rapet. Iya. Pasti kan ada jarak. Entah itu jaraknya 3 meter, entah itu jaraknya 5 meter, atau jaraknya 10 meter gitu kan. Soalnya kan tergantung kapasitas tenaga kita. Tiba-tiba Anton yang paling depan itu teriak, tolong! Sambil begini nih. Kayak ketakutan dia. Iya, sambil jongkok. Gua lari. Kebetulan anak-anak udah pada sampai kan. Buat menangin si Anton ini. Itu atas, putih lonjong. Dia bilang gitu. Putih atas lonjong. Apaan sih Ton? Gue gitu kan. Itu di atas, pocong. Kata dia. Pocong. Apaan sih di atas mana? Itu di atas pohon. Bentar. Gue sorot. Nah, soalnya kan di jalur itu kan rapat ya, maksudnya ada beberapa pohon besar, gitu kan. Tapi nggak terlalu tinggi pohonnya. Gue sorot nih ke atas. Ada pohonnya itu melingkup begini nih. Gue sorot ke atas, nggak ada apa-apa. Gue giniin sama si Anton. Mana? Itu di atas gua bang, percis di atas gua. Itu jelas banget gua ngeliat. Coba lu lihat sekali lagi. Mungkin lu kecapean. Mungkin lu halusinasi. Karena lu paling depan sendiri. Dan teman-teman pada di belakang. Enggak bang, beneran masih ada. Enggak, coba lu lihat. Diberanin tuh sama si Anton, dilihat. Lah, kok hilang? Nggak ada tuh? Nggak ada. Waduh. Ini bang nih, di kayu yang melingkar begini. Dia bilang. Yang tadi lu senterin itu? Iya. Mana sih? Kagak ada. Udah break. Lu lapar. Lu lapar. Udah. Kita keluarin kompor, kita keluarin nesting. Kita break di sini. Kita udah lumayan nih jalan. Kita udah 1,5 jam kita jalan. Itu sekitar jam 1:30. Belum sampai Ranukumbolo. Padahal kita jalannya itu bener-bener santai. Kita istirahat 1/2 jam. Itu lumayan lama ya. Karena kita masak Indomie. Dan Indomie itu menu favorit para pendaki pada saat itu. Oke, di tahun-tahun itu ya? Tahun-tahun itu. Beda sama sekarang ya. Beda sama sekarang. Emang apa bang? Kalau sekarang udah mewah lah. Kita mau bikin tumpeng juga bisa. Bisa tuh ya? Bisa. Selesai semuanya, kita bergerak lagi menuju ke Ranukumbolo. Kita jalan, itu wah lama banget. Kita nggak ada kepikiran bahwa kita itu diputer-puterin. Kita cuma berpikir kita jalan lama banget, nggak nyampe-nyampe. Kita jalan akhirnya terbuka nih vegetasinya. Kebuka. Kan malam ya? Gue nggak ngeliat ada danau di bawah gue. Sempat tuh ya? Ya, gue nggak ngeliat ada danau di bawah gue. Soalnya udah terbuka. Gue giniin,
Oh ini kita dikit lagi nyampe ke Ranukumbolo. Itu jam 3. Oke? Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Anjir. Kita dikit lagi nih sampai ke Ranukumbolo. Ya oke siap bang. Kalau misalnya mau dipercepat jalannya, yaudah ayo kita percepat. Soalnya kan kita tadi juga habis ngisi tenaga. Oke siap. Akhirnya dipercepat tuh sama anak-anak. Karena kan gue udah bilang, ini danau. Ya kan? Danau Ranukumbolo. Udah semeringah. Oh, antusias ya? Antusias. Oke. Pada lari tuh selama 20 menit lari. Soalnya kan menuju ke Ranukumbolo itu jalannya datar ya. Kalau buat lari kan enak ya. Itu selama 20 menit itu nggak kelar-kelar. Nggak ketemu-temu. Maksudnya ujungnya itu nggak ketemu-temu. Oke. Diginin sama si Anton nih. Bang, ini kita udah lari. Ini kita udah sekuat tenaga kok nyampe-nyampe. Nggak tahu, gue juga bingung. Harusnya dari sini menuju ke Ranukumbolo itu paling lama 1 jam. Paling lama banget 1,5 jam lah. Ya kan? Itu jalan. Itu jalan, bukan lari. Kalau lari kan Agak cepet dong. agak cepet dong harusnya. Bisa antara setengah jam atau 40 menit kita nyampe di Ranukumbolo. Udah, kita jalan aja lagi. Jalan. Nggak usah lari, kita jalan aja. Yaudah kita jalan. Sampai ada yang kesel, si Ega. Anjing, kagak nyampe-nyampe. Mana sih nih Ranukumbolo? Begituin. Nah, setelah itu ada azan. Azan. Udah subuh dong. Ya, gue berpikir itu subuh. Oke. Tapi azan itu azan ya. Tapi gue disclaimer dulu ya. Gue nggak tahu ya. Maksudnya dari pemukiman Ranupane ke arah Ranukumbolo itu azan sampai atau enggak? Oke. Gitu kan? Tapi azan, dan azannya itu bukan samar, bukan ke bawah angin, tapi bener-bener jelas banget. Oke. Azan. Berhenti. Kan kita menghormati ya. Azan berhenti. Si Iwan bilang, azan dari mana? Duh. Azan. Kita nggak denger azan. Nah si Iwan ini nggak denger. Azan dari mana? Gue nggak denger apa-apa. Dikeplak palanya sama Ega orangnya begitu bisa dibilang kasar juga sih. Oh, temperamennya. Iya. Oke. Keplak pala. Lu kagak denger azan itu kenceng banget. Berantem bang akhirnya di situ. Awalan dari si Ega ini. Iya. Anjing, kok lu nampar sih? Ya gue di sini cuma ngejelasin doang ya, bukan berkata kasar ya. Anjing, kok lu nampar gue sih, tonjok tuh dah. Sampai main pukul-pukulan bang? Iya. Ya karena satu capek. Oke. Terus jatuhnya emosional keluar lah. Dan si Ega ini juga emosi. Mungkin si Iwan juga udah kesel gitu kan sama omongannya Ega. Ya seperti itu. Lalu sepanjang jalan juga ngedumul mulu, kapan nyampe. Lah kita kan dari awal udah kesepakatan, apapun yang terjadi kita naik maghrib. Ya udah. Iya. Kita terima resikonya. Ya udah akhirnya gue tenangin sama si Arif berdua. Udah jangan berantem. Nih sekarang kita bikin kesepakatan awal. Kita di awal ini kita naik maghrib itu udah setuju semua. Kok malah jadi seperti ini? Terus mau gimana nih? Ini kita dikit lagi mau nyampe, gue gituin. Gue digas sama si Ega. Lu ngomong katanya dikit lagi nyampe. Mana bang buktinya? Gue digituin kan. Ya gue sebenarnya kesel, seriusan. Sebenarnya gue kesel. Oke. Ya di situ gue sabarin aja lah. Gue sabarin. Beneran dikit lagi. Kalau misalnya lu nggak percaya, lu senter ke bawah nih. Ini di bawah danau. Kita cuma tinggal nyari ujungnya aja udah. Oke, arah turunnya itu arah ya? turunnya itu. Enggak, gue nggak percaya sama lu. Begitu nama Ega. Akhirnya dipisahin sama Arif, dijauhin, ditenangin lah. Gue nggak tahu ya ditenanginnya seperti apa ya.
15 menit kemudian akhirnya si Ega sama si Arif ini datang nyamperin. Oke. Kan soalnya tadi dia misah kan tuh, si Arif ini nenangin si Ega. Dia minta maaf akhirnya si Ega ini. Akhirnya minta maaf dan minta maaf ke si Iwan. Karena perihal yang mukul itu kan. Yaudah kita maafin, kita jalan lagi. Itu kita sampai di Ranu Kumbolo kecil. Yang pas ada bisa dibilang pendopo itu ya, kayak shelter gitu. Kan tangga tuh turun ke bawah. Itu kan Ranu Kumbolo kecil ya. Lu mau tahu gue nyampe jam berapa, Bang? Jam berapa tuh? Jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Berapa jam? 12 jam lebih lu. Nah, itu. Ih, Dari Ranu Pane ke Ranu Kumbolo yang harusnya 4 jam. Itu gue 12 jam. shit. Itu Lama banget itu. wah parah. Tapi yang anehnya itu gue nggak ngerasa capek banget gitu, nggak capek banget. Ya capek ya sekedar capek biasa aja. Oke. Nah si Ege ini langsung girang. Akhirnya kita sampai di Ranu Kumbolo. Gitu kan. Soalnya pas turunannya ini itu langsung air danau itu menyentuh ke tanah. Kayak ada kalau bisa dibilang laut pantai lah. Oke. Nah jadi kayak gitu. Terus gue giniin kan. Gak, ini baru Ranu Kumbolo kecil. Iya kok sepi ya? Dia bilang gitu kan. Kok sepi ya? Ya iyalah. Terus yang lain pada di mana? Ini di balik bukit ini. Jadi begini Bang gambarannya. Ini pendopo, shelter turun. Ntar kita jalan begini kalau misalnya mau ke Ranu Kumbolo yang lagi viral-viral ya. Oke. Itu kita harus ngelewatin bukit. Tapi bisa lah jalan tembus lewat pinggiran danau. Oke, melipir ya? Iya, melipir. Oke. Terus gue gini nama Ega dan yang lain ya. Kita harus ngelewatin bukit ini. Baru kelihatan lah Ranu Kumbolo yang aslinya itu seperti apa. Oh, yang ada tanya-tanya cintanya? Iya. Oke. Jadi seperti itu. Buset Bang, kagak ada jalur lain apa? Ada. Nih lewat pinggir sini nih. Tapi kalau mau basah-basahan ya, soalnya melipir danau. Gimana? Kita mau lewat atas apa mau lewat bawah nih? Udah lewat bawah aja lah, nggak apa-apa lah. Sepatu basah-basah juga. Kan kita nginep dulu di Ranu Kumbolo, nggak langsung menuju ke Kalimati. Soalnya kayak terakhir kan di Kalimati. Ya udah, gimana kesepakatan nih? Ya udah lewat pinggir. Ya udah, akhirnya kita lewat pinggir. Kita lewat pinggir, singkat cerita, sampailah kita di Ranu Kumbolo yang sebenarnya. Oke. Itu kata Ega kan, wah ini dia nih. Akhirnya Ranu Kumbolo yang sebenarnya, soalnya rame Bang. Yang ada shelternya ya? Iya, yang ada shelternya. Tuh. Sampai di Ranu Kumbolo, kita mau diriin tenda. Nah, kita diriin tendanya itu percis banget di bibir Ranu Kumbolonya. Oh, oke. Bukan yang nggak boleh Bang ya? Kalau sekarang nggak boleh. Kalau dulu tuh masih bebas. Oh, gitu. Dulu itu berenang boleh. Oke. Terus ya mau ngapain aja boleh lah. Tapi tetap aturannya itu jaga kebersihan. Itu. Maksudnya nggak boleh buang sampahnya itu di danau. Kita melakukan hal seperti itu tapi kita tetap menjaga etika sopan santun. Maksudnya kayak buang sampahnya itu nggak sembarangan. Kita ada respect masing-masing. Itu. Kita diriin tendanya itu 2 tenda. 2 tenda yang kapasitas 4. Gitu. Kita nggak mau memaksakan 1 tenda gitu. Soalnya walaupun badan kita pada saat itu kecil-kecil ya. Kalau untuk 1 tenda mungkin muat untuk 7 orang. Tapi kita nggak mau memaksakan. Gitu. Kita diriin tenda, kelar berdiri. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Itu jam 7 pagi. Itu ada suara dari belakang. Bang! Woi mas! Gituin. Oke. Gue nengok kan. 4 pendaki yang maghrib. Yang sepasang itu? Iya. Udah sampai. Jam berapa itu? Itu jam 7. Jam 7? Jam 7. Oh, anjir. Kesusul dong? Iya. Datang, gue tanya. Naik jam berapa? Gue gituin. Dijawab jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Terus si Maksi lu gimana? Enggak makai si Maksi.
Wah, anjir. Ilegal dong. Ilegal. Nggak maksi. Wah, salut sih gue. Kok bisa? Kok lolos ya? Itu dia. Gue tanya lagi kok lolos. Ya harus semuanya pada tidur. Oh, oke. Gue nyelonong. Dan ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh diikuti nih kayak gini nih. Kalau dulu mungkin nggak terlalu ketat ya. Kalau sekarang kan memang udah bener-bener ketat. Sekarang ketat banget. Itu. Wah, gila lu. Lu kalau misalnya nanti ada apa-apa, ketahuan sama pihak bawah, di blacklist lu. Gue gituin kan. Udah tenang aja bang. Udah tenang aja mas. Yaudah. Kalian dirin tenda di sini. Saya juga dirin tenda di sini. Dia dirin 2 tenda juga. Tapi kapasitasnya 2. Jadi sepasang. Cewek cowok. Gitu. Yaudah kita bikinnya itu lingkaran. Jadi satu-satu gitu. Oke. Jadi di tengahnya itu buat ngumpul, buat menuju ke ngadepnya itu ke Ranukumbolo. Oh. Itu. Kita istirahat bang semuanya. Sekitar jam 12 kita bangun. Gue bilang ke anak-anak, ini kita mau ngelanjutin perjalanan nggak buat menuju ke Kalimati? Oke. Soalnya ini udah tanggal 16. Gue gituin. Oh iya. Soalnya menuju ke Kalimati ini lama nih. Nggak sebentar gitu kan. Soalnya kita menuju ke Ranukumbolo aja berapa jam tuh bang? 12 jam. Apalagi menuju ke Kalimati, camp terakhir. Itu, gue bilang ke anak-anak kayak gitu. Terus bilang, yaudah kita jalan aja nanti jam 2 siang. Terus gue bilang sama yang kita ketemu di base camp nih. Yang sepasang pendaki nih. Mas mau ikut bareng juga nggak ke Kalimati? Yaudah boleh. Yaudah. Akhirnya kita bareng. Jalan tuh. Akhirnya kita jalan menuju ke Tanjatan Cinta. Jadi Tanjatan Cinta ini mitosnya ya. Oke. Itu ketika kita jalan terus memikirkan sesuatu apa yang kita inginkan, itu nggak boleh nengok ke belakang. Oh, kalau nengok ke belakang itu gugur. Kalau ada yang manggil dari belakang? Iya, itu putus. Oh, gugur. Gugur. Jadi apa yang kita misalnya abang nih demen sama cewek gitu kan. Terus abang pikirin nih, oh semoga pulang dari sini gue jadian sama dia. Oke. Semoga pulang dari sini gue nikah sama dia. Oke. Terus tiba-tiba ada temen abang yang manggil dari bawah. Terus abang nengok gak sengaja. Itu gagal. Oh. Nggak bisa diulangin. Dari Lu turun awal lagi nggak bisa. Oh, itu mitosnya begitu? Itu mitosnya kayak gitu. Oke. Tapi sampai sekarang nggak ada sih yang kejadian seperti itu. Itu mitos ya, cuma mitos doang. Cerita ini ya, urban ya. Nah, ini ada contohnya salah satu temen gua. Jadi si Ega. Oke. Dia udah fokus banget tuh jalan. Sedangkan gua paling belakang ya jalan ya. Diteriakin sama si Arif. Weh, nengok lah. Marah-marah dia. Wah anjing lu, makin manggil lagi. Lu nggak tahu apa gue lagi ngelakuin ritual? Itu ritual apa? Jampi-jampi cewek. Oh, apa yang lagi dipikirkan sama si Ega itu? Iya. Udah kira diceng-cengin lah tuh sama anak-anak udah. Oh, gagal kan tapi itu ya? Gagal, nggak lolos lah. Sampai Bukit Cinta atasnya itu ada 2 opsi. Jadi yang turun ke bawah menuju ke Ororombo, kiri melipir tembusannya tuh depan Ororombo. Oh, oke. Tuh. Gue bilang ke anak-anak yang lain, yaudah kita ngambil kiri aja. Oh ya udah kalau misalnya lu berani, lu nekat, kita ambil kiri. Kenapa nggak turun aja bang? Nah itu dia, gue nggak tahu ya. Soalnya kesepakatannya seperti itu. Oh, oke. Ya udah akhirnya kita ngambil kiri, tapi jalur kiri ini bener-bener jalurnya sempit banget. Itu cuma setapak doang ya. Kalau misalnya kita pas-pasan sama yang di depan, itu kita harus ada yang ngalah. Jadi harus ada yang bener-bener nempel ke tanah. Oh. Gitu. Kalau misalnya kita maksain, itu jatuh itu sekitar 10 meter mah itu. Wah, dalam juga ya? Dalam lah. Akhirnya si Anton jalan. Anton jalan, Ega, Iwan, Sarip, yang lain tuh gua lah. Gua sebelum belakang. Okay. Nah, yang belakang banget yang pendaki yang gua ketemu di base camp ini. Oh, yang 4 orang yang 4 orang itu. Soalnya kan bareng tuh akhirnya menuju ke Kalimati kan. Jalan, gue nggak tahu ya. Soalnya kan jalurnya begini nih ya. Nih, begini jalurnya nih ya. Gue di sini, Ega di sini. Terus Anton di sini nih. Okay. Anton kan paling depan ya. Belakangnya Anton kan Ega ya. Iya. Nah, si Ega ini tiba-tiba ini dia lari nubruk ke Anton.
Pas ditubruk, itu Anton sama Ega itu jatuh bang. Jatuh. Yang tadi gue bilang itu dalam itu 10 meter itu. Ke Ororombo itu. Iya. Jatuh, terguling tuh dia berdua. Dan untungnya dia begini nih, tanahnya nih, set. Oh, oke. Dan nggak full tanah, jadi ada beberapa akar. Iya. Untungnya Anton sama si Ega ini, itu dia megang akar. Gue kan langsung ngibrit tuh, lari buat nyelamatin nih dia berdua. Lari, sampainya di titiknya si Anton sama si Ega ini jatuh. Nih, waduh, parah sih. Lu tadi ngeliat gak bang? Iya, jadi kita ngeliat semua. Jadi yang nabrak Anton itu ya si Ega ini. Oh, oke. Gue nggak tahu maksudnya si Ega ini kenapa lari. Dan jarak Ega ke Sarip ini yang di belakang itu lumayan jauh. Soalnya Anton ini kan tipikal jalannya paling cepet ya. Jadi dia selalu ninggalin teman-temannya. Gue nggak tahu nih Ega ini tiba-tiba lari dan nabrak Anton. Terus Arif bilang, udah kita turunin aja tali webbing. Soalnya kan kita bawa. Udah. Kebetulan kita bawa 2. Yang panjangnya itu 10 meter. Okay. Jadi di total ini kan 20 meter. Iya. Nah jarak Anton sama si Ega ini itu nggak jauh. Sama-sama megang akar. Padahal akarnya itu kecil bang, tapi kuat. Oke. Itu. Akhirnya kita turunin tuh tali webbing 2 kan. Kita turunin. Pegang. Ujungnya pegang, soalnya kan gue iket ya. Gue kepel buat dia pegangan. Iya. Pegang. Ada yang pakai semacam besi. Oke. Di gespernya gitu. Oh, iya. Kayak kopel. Ya, gue iket di situ. Jadi lu pegang begini. Jadi anak-anak megangin dia. Oh, oke. Jadi buat tiang. Iya. Ya udah. Lu tarik. Ntar lu narik ke bawah ya. Gue gituin kan. Ya udah yang bawah narik. Yang atas kita nahan. Narik tuh dia berdua naik berdua, akhirnya sampai atas. Pas sampai atas itu kan udah selonjoran begini ya, soalnya emang nggak bisa untuk rebahan. Jalurnya bener-bener sempit banget. Gue tanya, lu kenapa nabrak Anton? Gitu. Si Ega ini. Gue nggak tahu. Tiba-tiba gue pengen lari. Ega bilang begitu. Tiba-tiba pengen lari. Soalnya jarak Anton sama gue itu jauh, dia bilang begitu. Padahal mah nggak begitu jauh bang, cuma 3 meter doang jaraknya. Orang dari gue aja masih kelihatan. Oke. Tapi dari pandangannya si Ega ini, jaraknya Anton ini jauh. Oh, makanya dia ngejar. Itu. Gue gini, lu minus kali. Kagak. Yaudah. Obatin tuh. Gimana ngobatinnya? Ini jalurnya sempit, itu pada luka. Udah pada beset. Soalnya si Anton sama si Ega ini dia nggak pakai celana panjang, trekkingnya, pakai celana pendek. Itu pada beset sini nih, sini, pada beset darah. Wah darah banyak banget. Gue aja kalau ngeliat darah ya, itu lemes gue bang. Itu darah bercecer kotoran. Yaudah gimana nih? Yaudah kita pelan-pelan aja. Nanti kita obatinnya di bawah, di depan Ororombo. Ya udah kita jalan sampai depannya Ororombo nih. Itu kan luas ya, kayak sabana gitu. Kita obatin di situ. Ya alhamdulillah kita bawa P3K, tapi nggak terlalu lengkap ya. Intinya kita bawalah buat ngobatin luka-lukanya si Anton sama si Ega ini. Selesai diobatin, gue bilang, ini kita mau ngelanjutin gimana caranya biar cepet menuju ke Kalimati, biar nggak lama. Yaudah, carrier gue bawain aja bang, dari gitu. Kita jalan sampai di Cemoro Kandang, lewatin Jambangan, sampai di Kalimati. Itu sekitar jam 8 lewat lah. Kita sampai di Kalimati. Malam banget itu. Di situ. Yaudah, di situ kita ngeliat juga tenda rame banget ya. Maksudnya Kalimati itu kan keadaannya emang agak sedikit sabana gitu kan, luas. Tapi kan tempat campnya ini dibatasin. Nggak bisa sembarangan. Iya. Gitu kan. Udah di situ ada pohon sebelah kiri kalau nggak salah yang menuju ke WC, ya kan? Itu kita buka tenda di situ. Kebetulan air kita habis. Air kita habis, kita bingung nih.
mau ngisi air di mana. Dan pas ketika di briefing di bawah menjelaskan bahwa di sumber mani ini itu maksimal ngambil air itu sebelum maghrib. Oke, sumber mani itu mata air. Ya, jadi sumber mani ini adalah mata air terakhir di Kalimati ini, di Gunung Semeru. Oke. Tuh. Dan di bawah juga menjelaskan bahwa kalau misalnya mau ngambil air ke sumber mani ini maksimal itu sebelum maghrib. Kenapa tuh? Gue nggak tahu ya mitosnya karena apa. Mungkin ketika udah malam itu hewan buas, maksudnya hewan-hewan liar lah yang ke situ. Oh. Jadi untuk menghindari lah, bukan dari segi entah itu ada setan ada segala macam, itu enggak. Mungkin di bawah lebih dijelasin bahaya seperti ke itu. hewan berarti ya? Ya, lebih bahaya ke hewan daripada ke hantu. Kan seperti itu kan. Ah, di sini anak-anak bingungan mau minta air sama siapa. Mau minta air sama tetangga nggak enak. Terus mau minta sama 4 pendaki ini juga, kita juga baru kenal di base camp kan. Iya. Akhirnya si Sarip ini buka suara. Ya udah, gimana kalau kita gambreng semuanya, termasuk sama. Ya udah, gimana kalau kita gambreng termasuk sama si 4 pendaki ini yang gue ketemu di base camp. Oke. Oh ya udah bang, soalnya ini kan demi kebersamaan bersama. Akhirnya gambreng tuh. Gambreng, 4 orang yang kepilih itu harus ngambil air ke sumber mani. Oh. Gambreng akhirnya kepilih tuh 4 orang. 2 orangnya ini yang kita ketemu di base camp. Oke. Yang cowok ya, yang cowok. Nah, yang 2 orang yang dari kita itu Sarip sendiri sama si Ega. Ega lagi itu. Ega lagi, tapi kan Ega kakinya lagi sakit ya. Iya. Dia ngomong, kan kaki gue lagi sakit, nggak usah banyak alasan. Ini udah perjanjian dari awal. Tetap diambil tuh. Tetap diambil lah. Soalnya kan udah kesepakatan dari awal. Oke. Ya terus kalau misalnya nanti ada hewan buas, gue gimana larinya? Ya itu terserah lu. Lu tinggal teriak kek, soalnya lumayan jauh bang. Dari Kalimati ke Sumber Mani itu lumayan jauh. Setengah jam ada. Hukum rimba banget bang. Iya. Ya soalnya kan kita di hutan. Ya harus memakai seperti itu. Ya udah oke. Tapi kalau misalnya nanti ada macan, jangan ninggalin gue ya. Ega langsung bilang gitu ke Arif sama yang 2 pendaki ini yang kita ketemu di base camp. Iya ya, yaudah jalan tuh dia. Jalan, gue goreng-goreng nugget dan prepare lah buat nanti summit. Soalnya kan summit di Gunung Semeru itu harus bener-bener malam. Itu sekitar jam 11 lah. Maksimal banget summit itu jam 1. Oke. Itu di Gunung Semeru. Soalnya dari Kalimati buat menuju ke Mahameru itu lumayan memakan waktu yang cukup lama. 45 menit kemudian akhirnya Arif dan yang rombongan ini yang ambil air itu akhirnya balik. Tapi dengan keadaan muka yang bener-bener nggak fresh. Kenapa tuh? Itu mukanya itu pucet. 4-4 itu pucet. Dan gini apa sih? Oke. Gue tanya dong. Kok muka lu pucet sih? Nanti di tenda aja. Bentar, naruh air. Naruh air dia kan bawa yang drigen gitu kan. Itu 10 liter. Oh, oke. Dibawa sama dia tuh. 10 liter jadi 20 liter. Kan soalnya berempat ngambilnya. Dia sampai, dia minta bikinin teh. Gua bikinin teh. Yaudah ya. Bikinin teh, pakai air yang tadi kan. Kelar, dia cerita tuh si Arif ini. Si Ega udah masuk ke dalam tenda. Dan yang 2 cowok ini yang gua ketemu di base camp, itu udah masuk ke dalam tendanya dia. Nah si Arif ini cerita. Lu mau tahu apa yang gue lihat di Sumber Mani? Kata dia gitu. Gua ngelihat pocong. Di Sumber Mani. Jadi Sumber Mani itu kan airnya itu ngocor ya dari pelaron ya. Dia tuh ngelihat di sebelah kiri. Jadi kayak ada alang-alang. Oke. Alang-alang. Nah, posisi Arif di sini lagi begini nih, lagi bikin drigen, ya kan? Nah, si Ega di sampingnya Arif. Yang 2 cowok yang gua ketemu base camp itu lagi menghadap ke Arif. Gitu kan? Oke. Jadi pada ngeliatin ke Arif. Jadi arahnya itu nggak berantakan. Jadi semuanya hampir tertuju ke Arif semua. Pocongnya itu ada di sebelah kanannya Arif.
Jadi yang lain tuh teman-teman itu sebelah kiri. Jadi pocong itu tiba-tiba nongol dari semak. Di situ dia kaget. Yang pertama ngeliat itu yang bocah yang ketemu di base camp, yang 2 orang ini. Po, dia begitu. Po apaan? Dilihat sama Ega. Astagfirullahaladzim, dilihat sama Arif. Pocong. Itu kan walaupun airnya udah sedikit terisi ya, tapi makanya belum full semua itu yang dibawa sama mereka. Walaupun 10 liter tapi nggak terisi full. Iya. Pocong itu langsung lari mereka. Tuh dijelasin sama Arif di tenda seperti itu. Makanya kenapa gue pucet, kenapa yang lain pada masuk ke dalam, pada diem. Tapi lu jelas. Jadi yang dilihat sama mereka di sumber mani itu, pocong jadi sini ini matanya ini keluar. Aduh. Di sini nih ada belatung nih. Dan di sini udah terbawa ke sini nih. Makanya kenapa mereka sampai ketakutan. Separah itu. Dan sebelum mereka jelas melihat itu pocong, si Ega ini udah nyium bau. Si Ega ini nyium bau bangke. Itu. Tapi Ega berpikir, oh ini bau bangke, entah itu bau kotoran hewan atau bau bangke tikus dan lain-lain lah, tikus hutan dan lain-lain. Ega berpikirnya seperti itu. Tapi ketika beberapa menit itu benar-benar nampak. Makanya mereka langsung lari dengan wajah yang seperti itu yang gua tanya kan kenapa mereka wajahnya pucet. Udah istirahat. Yang pertama bangun itu si Iwan ini nih, dia langsung menggebu-gebu ya. Soalnya kan dia emang udah istirahat ya. Dia udah maksudnya karena dia nggak ngambil air juga, ya istirahat udah cukup lah dia jatuhnya. Dia udah mau ngebu, ayo samit. Ini kita belum masak. Kita mau masak apa nih sebelum samit? Udahlah, masak nugget aja yang tadi kita masak. Ya udah suruh masak nugget. Si Anton disuruh masak nugget. Oh masak nugget, yaudah masak nugget, kelar, kita prepare. Akhirnya kita berangkat di jam 1:30 buat menuju ke puncak Mahameru. 1:30 kita jalan. Kita berangkat, akhirnya kita sampai di Arcopodo. Itu sekitar jam 3 lewat. Itu kita jalan cepet banget bang. Sampai kita ngelewatin beberapa pendaki yang summit duluan. Itu. Nah pas kita sampai di Arcopodo, si Anton, masih inget gak? Anton. Dia bilang begini, Bang, perasaan ini sama percis apa yang ada di mimpi gua. Lu masih inget mimpinya Anton gak? Yang waktu di rumah Arif itu ya? Iya. Yang dia ngabarin di grup bahwa dia tuh mimpi, tapi gua nggak begitu jelas kan, tapi dia ngejelasin di rumah Arif tentang mimpinya itu. Nah dia bilang, Bang, ini percis keadaannya seperti ini sama apa yang ada di mimpi gua. Gue tegesin lagi ke Anton, lu bener Anton? Enggak, ini mah beda Ton, nggak mungkin sama. Beneran bang, ini sama percis. Coba kita menuju ke atas lagi ya. Soalnya di Arcopodo ini batas vegetasi. Antara hutan sama menuju ke puncak nih, Mahameru. Jalan duluan tuh Anton saking penasarannya. Yang pendaki gua ketemu di base camp dia paling belakang. Anton jalan duluan disusul sama Arif. Disusul sama Iwan, disusul sama Ega. Jalan cepet banget. Sambil teriak dari depan. Bang, ini sama percis bang. Ini sama percis apa yang ada di mimpi gua. Dan dia kan pakai headlamp ya. Anton ini yang bawa headlamp terang ya. Dia sambil begini. Dari menuju ke arah atas, dia langsung berbalik ke arah bawah. Kan posisi gue di bawah ya. Dia sambil teriak. Nih bang, nih tempatnya. Yang ada yang jatuh di sini. Dia bilang gitu dari. Enggak. Lu salah. Enggak mungkin gue gitu. Gue masih berpikir positif ya. Gue nggak mau ini terjadi gitu. Mimpinya Anton ini terjadi, gue nggak mau. Udah kita jalan aja. Nggak usah mikirin apa yang ada di mimpi lu. Kita jalan aja. Kita fokus ke depan aja. Gue gituin dari bawah. Yang 4 pendaki yang ketemu di bawah, dia nanya, Bang, itu dia ngapa sih? Mas, itu dia ngapa sih? Kok nunjukinnya
bener-bener emosional. Oke, kayak serius banget gitu. Kayak serius banget. Gue beginin ke yang pendaki ini kan. Soalnya yang 4 pendaki ini dia orang Jakarta juga bang. Oh, oke. Itu. Enggak, nanti aja lah di puncak gue ceritain. Soalnya ini apa ya, bisa dibilang apa ya, bener-bener bikin dia tuh trauma gue gituin. Soalnya bener-bener bikin dia tuh ketakutan. Apaan sih, jadi si orang 4 pendaki ini jadi penasaran. Dan nanti aja di puncak gue ceritain. Ya udah, jalan dah, Ton jalan aja, yang lain jalan aja, udah fokus. Ya udah fokus tuh, tahu sendiri kan, buat menuju ke Mahameru itu berapa susah perjuangannya. Wah itu kacau sih. Akhirnya kita sampai di puncak Mahameru itu sekitar jam 7. Oke. Itu udah rame banget itu di puncak. Kita istirahat, kita bener-bener apa ya, bahagialah sampai di puncak Mahameru. Mahameru itu puncak tertingginya para dewa ya, kalau nggak salah. Kan? Pada foto-foto segala macem. Nah, yang 4 pendaki ini yang gue ketemu di base camp, dia sampai istirahat minta air kan, kebetulan airnya dia habis dan kebetulan gue juga bawa air. Dia minta air, bang bagi air dong, air gue habis nih. Yaudah oke, dibagi 2 tuh airnya, dibagi 2. Dia sempat foto-foto. Nah kelar foto-foto dia nyamperin gue nih, dia bilang sama gue, bang apa sih yang lu mau ceritain tadi yang di batas vegetasi itu? Nggak penting, udah itu mah ntar aja lah di base camp, nggak usah diceritain, kita di sini menikmatin aja. Ya udah bener ya base campnya bang ya, soalnya masih penasaran gua. Oke. Itu bocah mimpi apa sih? Yaudah kira kelar foto kita turun kan, namanya turun dari puncak Semeru itu kan cepet-cepet ya. Cepet-cepet soalnya jaraknya begini nih bang nih, begini ntar lama-lama kadang misah. Oke. Itu kadang misah, makanya gue wanti-wanti ke yang lain, gue bilang turun kita harus bener-bener dempet, jangan sampai ada yang duluan atau mendahului. Itu ngerinya kalau misalnya kita duluan, ntar bakal berpisah, bakal berpencar. Ya udah oke, siap. Akhirnya kita turun tuh bertujuh, kita gandengan. Yang 4 pendaki ini yang gue ketemu di bawah itu nanti katanya 5 menit setelah gue turun, dia baru turun. Oh. Lumayan jauh itu ya, walaupun turun ya. Oke. Lumayan lama tuh turun. Nah gue lihat dari atas si mereka ini, yang 4 orang ini? Ya, itu baru turun. Oke. Dia baru turun. Gue masih ngeliatin tuh, soalnya kan gue paling terakhir. Gue masih ngeliatin ke bawah. Terus gue liat ke bawah, gue manggil Kanton. Ton, istirahat dulu di depan. Tahan. Tungguin yang di atas tuh, yang 4 orang itu. Oke. Yang satu tenda sama kita. Ya udah oke, siapa? Kita break. Kita ngeliatin tuh. Mereka nih si 4 pendaki nih jalan. Nah, tiba-tiba yang di depan kan soalnya dia ngikut ya sama saling bergandengan juga ya. Iya. Dia turun, itu tiba-tiba yang depannya itu terguling bang. Jadi terguling semua, jatuh. Itu sampai nyosrok. Nah jarak gua sama dia itu lumayan jauh. Itu sekitar ada 10 meter. Soalnya kalau 10 meter itu apa yang di area vegetasi itu jauh. 10 meter itu walaupun kelihatan ya dari kita ya. Astagfirullahaladzim, anak-anak sampai astagfirullahaladzim. Ya bocor, ya pecah palanya. Sampai ada yang ngomong gitu. Ya pecah, soalnya apa? Di tanah itu banyak batu bang. Dan itu dia gelindingnya begini. Muter dong. Astagfirullahaladzim. Ya pecah. Tolong. Yang di atas, yang masih pada foto-foto pendaki lain, itu sampai ngeliat, sampai ikut turun. Dan mau nggak mau gue ikut lari dong ke atas. Iya. Buat ngebantu dia. Gue lari sekuat tenaga, sama anak-anak ternyata ikut lari juga bang. Ikut lari ke atas. Yang di atas pada turun ke bawah. Pas sampai di lokasi itu, keempat pendaki itu, astagfirullahaladzim, itu darahnya itu di mana-mana bang. Iya. Oh itu, tapi masih sadar, alhamdulillah. Dia masih dengan rasa kesakitan, dia minta, aduh sakit.
Aduh, kayak nempel gitu ya. Iya. Ya udah gimana nih? Tolong. Ya udah gimana nih bang? Gua koordinasi sama pendaki-pendaki lain ya. Gimana mas? Ini mas. Ya udah mau nggak mau kita harus bawa ke bawah, ke Kalimati. Terus gimana? Ya udah gotong. Dan alhamdulillahnya mereka itu badannya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu gede lah. Sedang hitungannya. Akhirnya digotong. Wah itu lumayan tuh jatuhnya itu. Sampai ada cewek itu palanya berdarah. Aduh. Dan sampai ada yang mimisan juga. Semua jadi kenyataan apa yang ada di mimpi gua. Percis sama apa yang ada di mimpi gua. Itu. Tapi kan Anton menjelaskan pas di bawah itu 1. Iya. Tapi ini 4. Tapi Anton nggak bisa mendetailkan itu jatuhnya seperti apa. Iya. Tapi Anton negesin ini sama apa yang ada di mimpi gua. Ini sama, gue takut. Dia langsung begitu. Ya, gue bingung ya. Anton di situ langsung nangis. Saking ketakutannya. Soalnya kenapa? Dia takut, dia pengen pulang langsung. Dia nggak mau. Maksudnya nantinya bakal ada kejadian lagi. Di situ langsung Arif sama gue nenangin lah kan. Udah tenang, udah lu nggak usah nangis, tenang. Tapi nangis bang. Si Anton ini, ya gimana nggak takut coy, mimpi jadi kenyataan. Itu sih. Ya udah akhirnya kita ngikutin mereka bawa si 4 pendaki ini ke Kalimati. Ya udah singkat cerita akhirnya sampai di Kalimati nih. Dibersihin tuh si 4 pendaki ini kan. Dibersihin dari darahnya. Terus diobatin juga sama beberapa pendaki yang ngecamp di sini di Kalimati lah. Si Anton ini langsung ngajakin minta turun. Gua nggak mau lama-lama, gua mau turun. Gua nggak mau lama-lama, gua mau turun. Berulang kali dia ngucapin seperti itu. Sabar. Ini rombongan kita masih lagi ada pengobatan. Gue nggak mau, gue mau turun sekarang juga. Kan nggak enak kan, mesti dilihatin sama pendaki-pendaki lain ya. Pendaki lain juga penasaran nih Anton kenapa, maksudnya sampai seperti ini. Ya udah kita prepare, kita turun. Tapi sebelum turun, gue minta buat pendaki lain nge-backup si yang 4 orang ini nih, pendaki ini. Mas, saya mau turun duluan, minta bantuan ke bawah, coba tolong dijagain dulu ya 4 pendaki ini. Oke. Ya mas, tenang aja. Nanti kita obatin juga kok. Udah mas ke bawah aja secepat mungkin. Nanti tolong bikin laporan biar supaya 4 orang ini dievakuasi. Langsung dibawa turun ke Ranupane. Ya udah oke siap mas. Turunlah kita. Kita turun. Kita bablas. Anton dengan rasa ketakutannya itu cepet banget bang jalannya. Itu jalannya dia itu berasa lari. Kan ada ya orang jalan kayak jalan berasa lari, jalan lari, paham lah? Jalan-jalan cepet, itu cepet banget itu. Gue ngejar yang paling belakang aja. Gue di paling belakang nih itu sampai ngos-ngosan. Ngejar si Anton ini, nggak gue doang. Yang lain pun juga begitu, sampai ditirakin, Ton, sabar dulu, sabar, tenang. Ini kita masih siang. Nggak usah panik begitulah. Iya udah cepetan dia bilang begitu. Kita jalan sampai kita di Ranukumbolo. Nah, sebenarnya gue pengen bikin laporan di Ranukumbolo. Soalnya di Ranukumbolo ini ada beberapa ranger. Oke. Ya, di Ranukumbolo nih. Di Ranukumbolo tuh ada kayak shelter yang gede itu. Nah, di situ ada. Tapi si Antonnya ini dia main duluan aja, bablas. Dia mau cepet-cepet turun. Dia mau cepet-cepet sampai Ranupane. Dia nggak mau kena malam. Ya udah, akhirnya gue nggak jadi bikin laporan di situ. Akhirnya gue bikin laporan di bawah. Di Ranupane. Langsung turun berarti? Langsung turun. Hari itu juga langsung turun. Sampai malam, ya kan? Sampai malam gue bikin laporan bahwa ada kejadian pendaki jatuh sekarang udah di Kalimati gue gituin.
Terus ditanyain lagi sama dia, pendaki asal mana, gue jawab asal Jakarta. Tapi gue nggak jawab sedetail mungkin, soalnya kan gue nggak begitu kenal gitu kan. Gue cuma tahu dia asal Jakarta doang. Dari pihak base camp ini, pihak Ranupan ini minta simaksi gue, gitu kan. Akhirnya gue kasih. Lah, ini kan simaksi 7 orang. Kan kalian 7 orang. Lah terus yang itu siapa? Itu pendaki lain, Mas. Jadi bukan rombongan kita. Oh gitu. Tapi dia ada simaksinya. Saya nggak tahu, Mas. Mungkin ada. Gue gituin. Oh ya udah, oke, siap. Nanti tim kita bergerak menuju ke Kalimati. Ternyata timnya itu ada di Ranukumbolo. Oh, kenapa Anton jalan duluan ya? Nah itu. Harusnya kalau misalnya Anton break di Ranukumbolo, yang bergerak di Ranukumbolo itu udah bergerak ke Kalimati. Iya, biar lebih cepat. Makanya yang tim dari Ranukumbolo itu bergeraknya malam menuju ke Kalimati. Kan gue balik besoknya ya. Nah, si pendaki ini dievakuasi sampai di Ranupane itu pagi jam 3. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Mas Nat, setelah pulang dari Gunung Semeru nih, keadaan Ega sama Anton itu gimana tuh setelah jatuh itu? Apakah parah atau gimana? Kan pas di Ororombo itu ya, itu kan kita udah obatin. Nah, di Kalimati itu kita obatin lagi. Ya alhamdulillah, maksudnya udah aman lah. Maksudnya nggak terlalu parah banget gitu kan untuk luka-lukanya. Dibanding sama si yang 4 pendaki yang ilegal ini. 4 pendaki dari Jakarta ini? Iya. Atau mungkin pada saat itu sempat kenalan nggak sih sama keempat orang ini? Sebenarnya gue kenalan waktu di bawah sebelum naik itu yang maghrib itu kan. Tapi gue lupa namanya, Bang. Tapi fotonya ada? Nanti gue cari ya, ada atau enggaknya gitu. Nah, kalau ada nanti gue kirim lah untuk beberapa dokumentasi pada saat itu. Nah, setelah pulang, Anton kan sempat sakit tuh. Sempat cerita nggak sama Sarip atau sama Mas Nat, dia tuh kenapa bisa sakit kayak gitu? Jadi sakitnya dia itu keinget, Bang, tentang mimpinya yang jadi kenyataan. Jadi dia nggak terima. Dia nggak terima bahwa mimpinya ini bener-bener jadi kenyataan. Soalnya kan pas sebelum berangkat, gue bilang ini cuman hanya bunga tidur, mimpi. Mimpi ya? Iya, mimpi. Ya, tapi kan gue juga nggak tahu yang namanya mimpi bisa jadi kenyataan atau ya cuman hanya mimpi doang. Itu ya, dia cuman itu doang. Dan mungkin sakitnya itu ya karena kepikiran terus. Jadi kebanyakan kepikiran makanya jadi drop, sakit. Sakitnya bukan karena cedera atau gimana berarti sakitnya? Memang karena kurang sehat aja berarti? Iya, karena kepikiran. Kepikiran masalah mimpi itu berarti? Dan ketika gue sampai rumahnya pun ya orang tuanya juga nanyain. Emang seberapa ngerinya sih waktu di Gunung Semeru? Ya si Arif ini menjelaskan tentang yang si 4 pendaki yang ilegal ini jatuh dengan keadaan seperti apa ya. Ibunya itu juga udah sampai ya Allah, astagfirullahaladzim, kok bisa sampai seperti itu. Ya kita juga nggak tahu. Maksudnya kita belum dapat penjelasan nih. Yang depannya ini jatuhnya karena apa, kan gara-gara yang depannya ini jatuh. Soalnya kan dia bergandengan tangan. Yang depan jatuh, ya mau nggak mau. Yang belakang ikut juga ya? Karena dia pegangan tangan gitu. Nah nih Mas Nart, saya mau nanya nih, kenapa pada saat itu melakukan perjalanan malam? Bukankah sudah jelas keterangan peraturan di Gunung Semeru itu tidak boleh untuk melakukan pendakian di malam hari pada saat itu ya? Itu kenapa tuh? Karena kesepakatan, Bang. Padahal gue udah ngelarang kita besok aja naiknya. Tapi karena anak-anak berkomitmen pengen naik dan pengen nyampe di tanggal 17-nya itu di puncak Mahameru, ya udah kita deal. Soalnya 1 lawan 6 kan kalah. Votingnya kalah berarti ya? Kalah, ya tetap, makanya ya udah. Apapun yang terjadi nantinya menuju ke entah itu dari camp 1 atau camp 2, camp 1 kan di Ranukumbolo, camp 2 di Kalimati. Ya udah, kita bakal terima apa yang terjadi. Gitu aja resikonya ya, konsekuensinya. Berarti resiko-resiko untuk nyasar atau salah jalur itu tidak ada
waktu mau naik ini tidak ada pemikiran seperti itu? Nggak ada. Emang kan awalnya emang udah have fun aja, udah ikutin aja. Nah, ini kan sempat kelebihan jalur nih atau disorientasi jalur. Tapi dari Mas Nat sendiri kan memang sudah pernah ke sana. Apakah tidak melihat arah ke kiri itu? Apa gimana tuh? Oke, kenapa gua nggak melihat arah kiri yang buat menuju ke arah atas ya? Ya. Soalnya kan posisi gue di belakang. Dan headlamp yang gua bawa itu nggak terlalu terang. Oh. Soalnya situasi pada saat itu keadaan gelap. Yang terang ini cuman si Anton, makanya Anton gue suruh depan. Oke. Makanya ketika gua mikir ini bukan jalurnya, di situ gue udah menanyakan ke Anton, tapi Anton bilang nggak ketemu jalur kiri. Nah, di antara semua yang naik itu kan belum pernah ada yang ke Semeru kan, baru Mas Nart aja yang ke Semeru. Kenapa tidak Mas Nart yang di depan itu? Soalnya kalau gua nantinya yang di depan, takutnya yang di belakang ini malah ketinggalan. Oh, malah dia yang nggak tahu jalur. Makanya gue lebih baik di belakang, jadi ngegiring. Oh, ngejaga semuanya. Iya. Oke. Nah, sempet tahu nggak nih setelah turun apa yang mereka bakar tuh pada saat di malam itu? Sampai rumah gue nanyanya. Oke, apakah dupa atau sesajen atau gimana tuh? Ternyata mereka bakar dupa. Dupa? Iya. Jadi mereka bakar dupa, dan mereka bakar dupa pun nggak cuma di jalur yang pertama istirahat doang. Dia bakar di Kalimati. Juga sama pas lagi summit. Oh, jadi di perjalanan dia bakar. Iya, itu biar kenapa? Maksudnya itu tujuannya apa untuk bakar dupa itu? Nah, ketika gue tanya, cuman buat ketenangan doang. Ketenangan? Iya. Mungkin karena auranya ya dan wanginya. Jadi ketika bakar dupa itu mereka tenang. Itu sih katanya seperti itu. Gue nggak tahu tentang nantinya bakal mengundang sesuatu dan seperti apa. Dan ternyata juga si Arif ini pas mau ke Sumber Mani, dia bakar dupa juga. Oh. Itu. Dan tadi sempat bilang untuk ngenakin badan. Iya. Itu gimana maksudnya tuh ya? Nah, mungkin karena menyium aromanya. Jadi fresh lah. Oh, jadi semangat kali ya. Jadi semangat, jadi enak. Itu. Jadi buat apa ya? Ya ketenangan lah. Kalau misalnya ketenangan semuanya jadi enak. Badan pun jadi enteng, jadi rileks ketika dibakar. Misalnya kayak abang sendiri kalau misalnya bakar dupa kan jadi fresh. Ya kan, jadi tenang. Terus apalagi nyium harumnya. Itu mungkin lah ya. Mungkin yang gua ambil. Bukan dia bakar sesuatu yang untuk mengundang sesuatu itu, bukan berarti ya? Bukan. Apalagi kalau misalnya kayak bakar-bakar narkoba gitu, bukan. Oke. Nah, ini kan Mas Nart sempat ngelihat nih 4 orang pendaki yang ilegal ini sempat terguling ya. Iya. Itu yang ada di pikiran Mas Nart pada saat itu apa? Apakah keempat ini akan MD di tempat atau mungkin bisa selamat itu? Awalnya sebelum gue nyamperin dia, pas gue lihat di break ya, gue suruh break kan yang Anton paling depan. Itu gue berpikir ketika dia udah stop, sebelum gue samperin sama yang pendaki lain dari atas samperin juga, itu gue mengiranya dia udah MD. Karena jauh juga ya, dan parah jatuhnya. Lumayan, itu gulingnya lumayan. Dan untungnya enggak ke arah kanan ya. Nah, kalau ke arah kanan itu udah masuk blank 75. Nah, itu yang ditakuti. Itu udah susah lagi. Untuk evakuasinya itu udah susah lagi. Kemungkinan pada saat itu pendakian bakal dihentikan. Soalnya ada tragedi tersebut. Tapi kan ini nggak dihentikan. Pendakian itu masih diperbolehkan. Itu makanya gue udah berpikir, wah nih bakal MD nggak ya? MD. Pas ketika gue samperin, ya alhamdulillah masih ngerespon. Masih ada nyawanya lah ya. Iya, masih respon dengan walaupun dia udah kesakitan dan ceweknya pun udah bener-bener nangis lah. 4 pendaki ilegal ini terjatuh kan ini hampir sama nih, sama yang baru-baru ini memang ada berita yang pendaki ilegal juga yang terjatuh di Gunung Semeru. Oh iya. Oke, sempat baca nggak tuh? Oke, kalau menurut Mas Nart itu gimana tuh Mas? Oke, perihal tentang pendaki ilegal nih, kan gue sempat baca itu, gue juga kaget bang. Masalahnya ini kan Gunung Semeru ditutup ya. Oh iya. Gunung Semeru ditutup untuk ke Kalimati dan sekitarnya. Ya. Kenapa masih ada
pendaki-pendaki yang lain untuk nekat nerobos. Itu satu. Oke. Kenapa? Ya, walaupun mereka ini pada masih muda. Oh, masih muda ya? Masih muda. Oh. Umur itu yang gue baca, yang gue tahu ya itu masih muda. Soalnya kita kan mendaki itu bukan untuk pansos. Untuk pamer segala Ya, macam. bukan Oke. untuk pamer. Tapi kalau misalnya kalian tujuannya seperti itu, ya jangan sampai nyusahin relawan-relawan dari Taman Nasional Gunung Semeru. Kalau kejadiannya seperti ini, itu kan jatuhnya nyusahin Iya. relawan-relawan dari, entah itu dari server atau dari komunitas Gunung Semeru, Sama dari warteg Gimbal juga. Alas dan lain-lain. Kan intinya nantinya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau naik ke Gunung Semeru atau gunung lain, ya kalian ya lewat jalur resmi-resminya aja lah. Oh, itu nggak lewat resmi ya? Nggak lewat resmi bang itu. Oh. Itu lewat jalur candi. Lewat jalur candi. Jalur candi itu sebenarnya bukan jalur umum pendakian. Oke. Jalur candi ini adalah jalur warga sekitar untuk melakukan sesuatu perihal tentang ibadah. Oh, oke. Jadi yang ada di lereng-lereng Gunung Semeru. Itu. Nah, tembusnya itu bukan di jalur kayak Arcopodo, Kalimati. Itu tembusnya ke sampingnya. Gue lupa ya, namanya itu yang gue baca itu Uluk 9 kalau nggak salah. Oh, oke. Tembusnya. Nah, itu puncaknya buat langsung menuju ke, lu tahu yang kawahnya bang? Ya. Nah, itu tujuannya itu kalau ke atas, ditarik ke atas, itu tembusnya ke kawah. Itu kan bahaya banget bang. Oh, berarti lewat jalur selatan dong? Iya. Wah. Jadi kayak agak miring gitu. Iya. Jadi dia kalau misalnya mau ke Mahamerunya dia agak melipir. Sewaktu-waktu itu jeblok kemarin lahar, Dia kena. wah iya bener. Makanya gue sempet kaget dan gue berpikir, kenapa sih lu ngelakuin hal seperti ini? Ini di Gunung Semeru contohnya ya. Kemarin kejadian di Merapi. Oh iya, Merapi tuh. Pernah cerita juga dia di sini tuh. Nah itu, gue sempet berpikir, maksudnya, lu pendaki, Iya. kenapa melakukan sesuatu hal yang dilarang? Kalau misalnya terjadi sesuatu, kan yang disusahin siapa? Ya warga sekitar, komunitas-komunitas lain. Untuk evakuasi. Itu. Dan makanya gue, anjing, apalagi pas ketemu yang pernah podcast tuh, yang Merapi, Iya, dia udah mengakui kesalahannya melakukan dia. klarifikasi, minta maaf segala macam, tidak Iya. taunya besoknya ngelakuin lagi. Nah, itu ngehe juga tuh orang tuh. Itu gue kesel. Harusnya kita sebagai pendaki udah kita ngikutin Iya. apa yang peraturan tertera di beberapa gunung. Ya udah, Ikutin aja ya. ikutin aja. Nah, kenapa Masat nggak mengikuti peraturan pada saat itu? Kalau gue kan Malah udah lebih naik ngebilangin. malam. Kalau gue kan udah bilangin. Kalau gue ya, kalau gue pada saat itu ya, gue kan udah bilangin ke anak-anak, tapi anak-anak kekeh. Oh. Dan gue juga kalah suara. Iya, 1 lawan 6 ya. Iya. Oke. Itu makanya kalau dari gue kan cuman menantang lah. Kalau mereka ini kayak yang jatuh di Semeru ini atau yang di Merapi ini, yang memang sudah itu udah bener-bener dilarang. Benang merah banget itu ya. Udah bener-bener dilarang, udah bener benang merahnya itu tidak boleh melewati. Iya. Itu. Benar. Mas Nart, ini kan Gunung Semeru sekarang ini masih tutup ya. Dibuka cuma kalau nggak salah sampai Ranu Kumbolo aja ya. Mungkin sampai Ororombo. Oh, lebihnya Ororombo Iya. ya. Nah, dari Mas Nart sendiri atau dari teman-teman yang lain ini agak ngerasa kangen nggak sih untuk menapaki puncaknya para dewa atau puncaknya di Pulau Jawa? Mahameru ya. Iya. Sebenarnya kangen sih bang. Sebenarnya kangen. Siapa sih yang nggak kangen buat menuju ke puncak dari Gunung Semeru yaitu Mahameru gitu kan. Apalagi perihal sama kayak Merapi lah. Siapa sih yang nggak kangen pendaki buat naik ke Gunung Merapi? Tapi kan semuanya itu udah dibatasin. Karena satu, Merapi ini erupsi terus. Terus Semeru juga hampir setiap hari ya. Iya, erupsi terus ya. Kita juga nggak bisa melanggar peraturan itu. Soalnya itu kan demi kebaikan. Iya benar. Ya sebenarnya kita pengen. Dan di sini gue juga ngelihat beberapa story di platform TikTok, itu banyak banget pendaki ilegal yang belum ketahuan mendaki ke Gunung Semeru lewat jalur candi ini. Itu banyak. Kalau bisa untuk diperketat lagi ya, harusnya supaya tidak ada korban-korban yang menyusahkan relawan yang lainnya, begitu ya Mas. Dan yang gue keselnya juga, warga sekitar situ pun mendukung itu. Yang ngumpet-ngumpetin. Mungkin bukan warga, oknum ya. Ya, mungkin oknum lah ya, di situ ngambil warga oknum. yang nah, ini. itu
kalau mau ya kita benar-benar harus sepakat ya ketika ada pendaki ilegal yang mau naik ke Gunung Semeru atau ke Gunung Merapi, ya itu harus benar-benar dilarang. Jangan sampai ada oknum yang memainkan itu cuman karena uang. Kan begitu. Sekarang nyawa dibayar sama uang. Itu tidak ada artinya sekali. Nah itu dia. Nah, Mas Nar, pertanyaan terakhir nih. Merasakan sensasinya nggak sih ketika di atas puncak Mahameru terus melihat Jogring Saloko itu seperti apa tuh? Oh itu indah banget sih. Walaupun di Mahameru ini nggak lama ya. Iya. Cuman sebentar. Itu indah banget. Untuk pemandangan letusannya dan pemandangan di puncak Mahameru itu benar-benar wah nggak bisa dilupain lah. Itu yang bikin kangen. Itu yang bikin kangen. Dan sampai sekarang cuman bisa menatap foto sama video doang udah. Gue pernah ke sono lagi gitu ya. Aduh, pengen-pengenin kali ya orang-orang yang belum pernah ke sono ya? Iya bisa jadi. Oke, Mas Nar, terima kasih banyak nih udah mau berbagi kisah pengalamannya. Semoga menjadikan inspirasi nih buat kita semua ya yang mendengarkan, dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Mungkin dari Mas Nar sendiri nih punya sepatah dua kata buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini tuh. Oke, mungkin kalau dari gua sih kesadaran ya untuk bawa sampah turun aja sih. Dan jaga tempat kita dan di gunung mana aja ya itu harus dijaga. Dari segi sampah, dari segi habitatnya, dari segi alamnya itu benar-benar harus dijaga. Soalnya gunung itu nggak butuh kita yang butuh gunung. Wah, mantap sekali kata-kata itu. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.